عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت الله تعالى ألا يجمع أمتي على الضلالة. Nabi SAW berdoa agar umatku tidak bersepakat dalam kesesatan. Fa'ataniha, lalu Allah memberikan aku hal itu. Berarti ciri umat Nabi Muhammad yang diterimanya hari ini apa? Umatku tidak bersepakat untuk kesesatan. Yang kedua, wa sa'altuhu alla yuzhira 'alaihim 'aduwwa fa'ataniha. Aku berdoa agar Allah Ta'ala la yuzhir 'alaihim, tidak menzahirkan pada mereka yang berkumpul itu aduwa, ya, musuh. Maka Allah memberikannya. Maksudnya dalam ijtima'nya itu, perkumpulannya itu, mereka ketika ada yang berbeda, dia tidak bermusuhan. Dia tidak bermusuhan. Maka ciri-ciri ummah rahmah, umat Nabiur Rahmah, ketika berbeda tidak benci, ya. Dan orang begitu kok nggak banyak, ya. Agak heran kita, ya. Wa akhraj al-Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u Allahu ummati 'ala ad-dalalati abada. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, umatku tidak akan pernah berkumpul untuk melakukan kesesatan. Keliru mungkin, sesat tidak. Bisa bedakan? Keliru mungkin, sesat tidak. Abadan, ini garansinya selama-lamanya. Hadis ini tidak disukai oleh kelompok yang ekstrim. Kata mereka ini hadis dhaif. Jadi mereka mengatakan nggak ada ceritanya. Yang ada, bawakan surah Al-An'am. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan engkau. Nah, itu ayat tentang musyrik, bukan ayat untuk sesama mukmin. Nah, inilah bahaya kelompok Khawarij zaman now, disebut Neo Khawarij, menggunakan ayat untuk orang kafir musyrik lalu dipraktekkan kepada sesama muslim. Sudah terjadi pada hari ini, ya. Wa akhraj Syekh Nasr Al-Maqdisi fi kitab Al-Hujjah qala Rasulullah SAW ikhtilafu ummati rahmah. Ini riwayat tidak sampai derajat sahih, cuma ulama kita sepakat mengatakan maknanya benar. Imam Ibnu Asakir juga sebutkan dalam beberapa kitabnya, ikhtilafu ummati rahmah, umatku berbeda pendapat itu rahmah. Lalu di kitab Al-Kushairi, Imam Abu Yazid dinukilkan dari beliau mengatakan yang berbeda itu ulamanya. Ikhtilafu ulama'i ummati, jika yang berbeda itu ulama baru rahmah. Kalau yang berbeda orang awam tapi dianggap ulama, itu tidak rahmah. Paham? Jadi mulai sekarang jangan terjebak lagi oleh performan, penampilan. Penampilan itu tidak ada jaminan seseorang itu ulama, ya. Saya punya guru ahli hadis, kalau ngajar hadis itu nggak pakai kopiah. Ada, ya, nggak pakai kopiah begini. Cuma kalau di Indonesia ngajar nggak pakai kopiah kayaknya nggak sahih, ya. وهذا الحديث رواه أيضا الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا, ya. Ini hanya menjelaskan tentang sumbernya. Lalu di riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, Inna Allah la yajma' ummati ay ummata Muhammadin SAW ala dhalalah wa idullahi ala al-jama'ah wa man syadda syadda fin nar. Allah tidak mengumpulkan umatku ay umat Nabi Muhammad SAW dalam kesesatan. Yadullah ala al-jama'ah, tangan rahmatnya Allah ada di atas jamaah, berjamaah. Ini bukan jamaah pengajian. Al-jamaah ini jamaah ummah, jamaatul ummah al-Muhammadiyah, yaitu perkumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man syadza syadza finnar. Siapa yang ganjil, dia telah memilih jalannya masuk neraka. Di sini ada pertanyaan. Akidah yang paling mayoritas hari ini di dunia itu akidah apa? Ahlu sunnah, benar? Ahlu sunnahnya aliran apa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Apa ciri-cirinya? Belajar sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Masih belajar? Antum pergi ke Mekah, itu masih banyak yang ngamalin itu, tapi tidak resmi milik pemerintah.
masih banyak. Jadi terjadi ngobrol saya dengan beberapa orang Mekah, ketika kita bilang ente kan beda paham sama kita, ente kan menganggap kita lebih tahu. Enggak, dia ngomong, itu hanya mazhab resmi pemerintah, kami tidak. Kerajaan iya, kami tidak. Gitu. Sampai ke Mesir, Al-Azhar, tahu Al-Azhar? Al-Azhar salah satu universitas tertua yang masih eksis hari ini di dunia, universitas Islam. Tadinya itu Syiah. Masuk Salahuddin Al-Ayyubi tanpa perang, Mesir jadi Sunni. Al-Azhar Asy-Syarif itu kemudian menjadi pusat Ahlussunnah. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum subuh menganjurkan para Bilal baca sifat 20. Allah wujud, kidam, itu dilakukan. Jadi itu bukan tradisi orang Jawa di tepi pantai Pantura, itu bukan. Ya, itu udah dari sono. Orang di Pulau Jawa nyebutnya puji-pujian. Di sini sama. Ya, sebelum mau azan baca sifat Allah disebut pujian. Tempat ente ada nggak? Ada. Artinya apa? Mayoritas umat Islam, sampai ada seorang ulama di Saudi pun mengakui mayoritas umat Islam 90% fa akthar, 90% lebih itu ahlu sunnah wal jamaah manhaj Imam Asy'ariyah. Kelompok ini dianggap oleh kelompok yang sekarang merasa paling benar itu kelompok sesat. Loh, berarti 90% umat Islam sesat dong. Pergi sampai ke Maroko, ada bahkan di Tunis, di Zaituna, ada Qarawiyin, ada Aljazair, ada macam-macam, sampai ke Maroko, Mauritania, ada di sana itu beberapa jamiah dan zawiyah zikir, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di India itu ada suatu madrasah tua, semoga nanti yang berihlah ke India, jangan hanya ke Mumbai ketemu Shahrukh Khan, cari orang sarungan. Ya, itu nama madrasahnya Doibandi. Itu pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah di India. Pusat Ahlus Sunnah. Taliban sekarang itu sebagian alumni Doibandi. Maka Taliban dulu Wahabi, Taliban sekarang mix, agak campur. Jadi bingung kita, apakah dia still Wahabi atau sudah menjadi Sunni. Tapi kalau melihat gelagatnya sepertinya masih. Cuma ada beberapa alumni Doibandi. Tapi Doibandi, madrasah Doibandi itu mirip seperti Indonesia kayak NU. Kayak NU-nya itu ada madrasah, kayak ada satu madrasah tua, pengaruhnya besar. Di sana orang khataman Sahih Bukhari. Lalu ada lagi kota Haidar Abad, ya, guru yang menjazahkan Sahih Bukhari pertama itu dari sana, dari Haidar Abad namanya, Syarif Khaja Muhammad Syarif. Awal ngomong bahasa Arab nggak lancar, tapi ketika sudah terkondisikan, itu yang di Sahih Bukhari dia ngomong, nyebutin aja lancar. Ya, seperti santri Jawa hafal Alfiyah, lewat aja. Di India itu pernah jadi pusat hadis. Kenapa? Karena mereka dulu bermazhab Hanafi, mazhab Hanafi dianggap jauh dari sunnah. Maka dibalas oleh mereka, enggak, kami dekat dengan sunnah. Jadi di sana itu orang ngajar Sahih Bukhari dari umur 20-an sampai umur 70-an. Ini udah hafal deh kitab Sahih Bukhari itu. Nah, jemaah tabligh itu bagian dari pergerakan orang-orang yang Doibandi dan ada madrasah-madrasah lain. Itu sebabnya jemaah tabligh itu masih aswaja. Cuma mungkin antum nggak nyaman karena dia nginap di masjid. Terima aja sih, susah amat ya. Kalau nggak nyaman ya bilang baik-baik, jangan diusir. Ya, ada kawan-kawan saya diusir-usir tuh kasihan juga. Mereka niatnya baik. Ini sunnah menerima. Alhamdulillah ikhtassa hadhihi al-ummah bi khasa'isa iddah wa minha alla tajtami'u hadhihi al-ummah على الضلالة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة العلمي. اللهم يا الله keluarkan kami dari kebodohan, dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan, dari kelalaian kepada kesadaran bertuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah duha yang dimuliakan Allah. Nama masjid kita apa, Kiai Abdurrahman? Nama masjid kita apa? Masjid Raya Cinere, ya. Semoga siapapun yang berhadir, Allah hadirkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam kalbunya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, ini wirid kita sekali sebulan. Kita mengkaji kitab Khasa'is
Al-Ummah Al-Muhammadiyah, salah satu buah karya daripada As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Beliau ini dan ayahnya dan kakeknya adalah muallim di Mekah. Sampai tahun 80-an, kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan kebenaran lalu melarang beliau mengajar di Mekah, mengajar di Masjidil Haram. Akhirnya beliau mengajar di rumahnya, ya, di satu tempat namanya Rusaifah. Ya, di sanalah karya-karya ini muncul. Beliau difatwakan sebagai berhala Mekah oleh kelompok ini. Padahal beliau ini ahli hadis, beliau ini ahli sunnah, ahli zikir zuriat Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Ya. Dan beliau menulis kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Ini salah satu kitab yang saya gemari dari karya-karya beliau mengenai keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah membahas 12 keistimewaan khusus, sekarang masuk yang 13. Ya, silakan dirujuk kajian yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu tentang umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab terdahulu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah Hadhil ummah la tajtami'u ala dhalalah. Nomor 13, umat ini tidaklah berijtima', berkumpul ala dhalalah, atas dasar kesesatan. Dhalal lawan dari al-haq, ya. Apa kata beliau? Ikhtasallahu hadhil ummata bi alla tajtami'a ala dhalalah. Allah mengkhususkan umat ini, umat Al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan berkumpul, bersepakat. Ijtima' di sini bukan ijtima' politik. Ijtima' di sini berkumpul, bersepakat atas dasar kesesatan. Yang ada, mereka berkumpul atas dasar ijtihad. Ijtihadnya boleh salah, mungkin benar. Ya. MUI buat ijtima' majelis ulama. Hasil ijtima'nya boleh benar, boleh salah. Bisa jadi sahih, bisa jadi batal. Maka kita lihat beberapa fatwa ada yang direvisi. Itu ulama yang ngumpul, apalagi orang awam yang berkumpul. Maka jika ijtima'nya ijtima' politik, itu sangat mungkin berubah. Benar nggak? Ijtima' siyasiyah, ijtima' politik, babnya ijtihad. Nah, jangan dimasukkan kepada ijtima' yang suci. Ijtima' lain dengan ijma'. Ijma' itu suci, sedangkan ijtima' tidak. Ijma' itu konsensus ulama ba'da Nabi SAW yang sudah sampai derajat mujtahid. Kalau ijtima' tidak mesti. Nah, ijtima' politik, pertemuan-pertemuan perkumpulan politik tidak pernah suci. Dia wilayah disebut wilayah ijtihad. Ya, man asaba falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Dia benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala. Maka yang terjadi di negeri kita beberapa tahun ini, ijtima' itu bukan ijtima' kesesatan, tapi ijtima' ijtihad. Bisa salah, bisa benar, ya. Maka berbeda dengan hasil ijtima' boleh. Karena di sana ijtima', di sini juga ijtima'. Benar ya? Ada ijtima' yang pro kepada A, politik. Sekarang dia pro kepada B. Karena politik itu berubah-ubah, ya. Maka jangan menganggap suci ijtima'. Tapi yang suci itu ijma'. Mukhalafatul ijma' fiskun bal kufrun. Melanggar ijma' yang mutlak itu bisa kufur. Bukan kafir mutlak, ya, kufur. Yang salah paham langsung dianggap orangnya kafir, tidak, kufur. Tapi mukhalafatul ijtima' ijtihadun. Berbeda dengan hasil ijtima' itu ijtihad. Itu tidak masalah, ya. Sebagai contoh, ijtima' ulama mengharamkan bunga bank. Dulu yang mengharamkan ulama di Mesir tahun 82. Lalu mereka merevisi hasil ijtima'nya 2003 dan mengatakan halal bunga bank. Di Indonesia 2003 baru mengeluarkan hasil ijtima' Komisi Fatwa bahwa itu haram. Berarti ini berijtima', ini berijtima', hasilnya ijtihad. Mereka sepakat bahwa riba haram, tidak ada ikhtilaf karena itu Quran. Tapi bank tidak ada di zaman Rasulullah, maka mereka sepakat untuk tidak sepakat. Ya, gimana? Udah sepakat belum untuk tidak sepakat? Ya.
Wa nasha'a min dzalika anna ijma'ahum hujjah. Jika ulamanya berkumpul yang sampai level mujtahid. Mujtahid itu yang mempunyai perangkat-perangkat untuk berijtihad dalam bab hukum. Contoh, ketika ada orang sakit, apakah semua terapis boleh mengeluarkan dia hasil diagnosa? Tidak boleh. Harus dokternya spesialis, tidak boleh dokter umum. Dokter umum belum boleh, apalagi terapis. Dokter spesialis nggak cukup satu, mesti dia kolektif, berkumpul beberapa, minimal 2 dokter. Seperti itu. Dalam agama kita sama. Jika yang berkumpul cuma ustadz-ustadz, ulama-ulama, ijtima. Jika yang berkumpul ahli ijtihad, namanya ijma. Ulama kita sekarang sadar mereka tidak sampai pada derajat ijtihad, maka mereka cukup buat namanya ijma kolektif. Dan itu boleh diganti. Ijma kolektif itu bukanlah ijma, ya, kesepakatan hanya sekelompok. Mungkin sekelompok yang lain berlainan. Dan saya mengajak teman-teman, saudara semua, ayo kita dewasakan beragama. Cara beragama kita dewasa. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa dalam beragama, siap berbeda tanpa perlu benci, ya. Karena ukhuwah persaudaraan kita bukan berdasarkan kelompok dan faham. Ukhuwah kita berdasarkan iman. Lainnya, jadi boleh beda faham, tapi iman jangan lain. Nah, kebanyakan kita tidak siap berbeda faham. Akhirnya beda faham dianggap beda iman. Jangankan bab politik, cuma beda masalah. Jenggot tidak jenggot, celana tidak celana, maulid dan tidak maulid, itu sudah menganggap beda agama. Itu kacau sekali itu, ya. Terjebak, ya, dalam memahami teks keagamaan. Ijma'uhum hujjah. Ijma'ahum hujjah. Jika ulama mujtahid, jadi mujtahid itu boleh disebut ulama spesialis hukum, bersepakat, kesepakatannya menjadi hujjah, dalil. Tapi kalau cuma ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai biasa, ya, walaupun dia masyhur, tapi dia belum sampai derajat mujtahid. Dan Indonesia kan belum ada yang betul-betul sampai derajat mujtahid mutlak. Yang ada mujtahid juz'i. Jadi mujtahid itu ada 2 secara umum, kan ada bagiannya amr mutlak, muqayyad, mazhab. Kita itu pembahasan ahli fikih dan usul fikih. Saya berikan yang mudah untuk kita yang awam. Bahwa mujtahid itu 2, ahli ijtihad itu 2. Kulli, semua mutlak. Yang kedua juz'i. Misalnya gini, ada orang yang dia hanya pakarnya bab zakat, dia boleh berijtihad dalam bab zakat. Ada yang pakarnya hanya di bidang haji, dia boleh berijtihad di bidang haji. Yang sudah pulang haji, itu tempat Mina. Mina kan dulu ada apa? Ada bukit. Sekarang nggak ada bukitnya. Apakah masih sah disebut mas'a atau mauqif? Tempat sa'i dulu kan betul, ini bukit itu bukit. Nah, begini. Sekarang bagaimana? Sudah dibuatkan lantai. Orang yang ahli ijtihad itu mereka bertengkar bertahun-tahun. Saya masih ingat guru saya terlibat di situ. Ketika awal-awal sa'i itu dibangunkan itu. Nah, siapa yang mampu? Ahli ijtihad, tapi dia tidak mutlak. Dia pakar khas haji. Ada yang ijtihad dalam bab fikih muamalat. Itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Yang pasti tidak ada orang sempurna. Yang sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau ada orang beda sama kita, siapa tahu dia punya kesempurnaan yang lain yang kita tidak punya. Kapan orang marah jika ada orang berbeda? Karena dia merasa benar, dia merasa sempurna, ya. Bi'anna ikhtilafahum rahmah. Nah, antum sudah bisa begitu belum? Sepakatnya jadi hujjah, dalil, berbedanya jadi rahmat. Begitu nggak? Ini baru beda 0102 sudah nggak rahmah, sudah kata-kata kasar. Gimana antum mau beda bab tentang haji? Baru bab pilihan politik sudah nggak sukses. Benar nggak? Ya, kita sudah saksikan bertahun-tahun di negeri kita. Selama bertahun-tahun itu orang gagal menjadikan beda itu rahmat. Itu baru bab politik. Politik itu turunan bambu amalat. Fikih ibadah, bawahnya fikih muamalat, di bawahnya baru fikih kecil, namanya fikih siasa. Dalam ibadah, boleh nggak kita beda kaifiat, beda pilihan? Satu fikih Syafi'i, satu fikih Hanafi, boleh? Kenapa dalam siasa politik tidak boleh?
Dan betapa indahnya ada ulama yang tidak membolehkan qasar, itu Imam Malik, hanya boleh jamak. Bukan jamak juga, qadha, nggak ada jamak, nggak ada qasar, kecuali musim haji dan umrah. Jadi Imam Malik hanya membolehkan saat haji dan umrah boleh jamak qasar. Namanya illatun nusuk. Asbab bolehnya jamak qasar itu karena sedang manasik haji dan umrah. Bukan manasik bahasa Indonesia, latihan haji umrah. Manasik bahasa Arab itu praktek langsung di sana, itu manasik. Namanya illatun nusuk. Ya. Motifnya adalah ada praktek haji umrah. Itu yang membuat boleh di jamak ya, qasar ya. Dua rukhsah, dua ringan dicampur. Digabung sholat itu namanya jamak, itu keringanan. Udah digabung, diringkas 4 jadi 2, berarti ada 2 keringanan, 2 rukhsah diambil. Yang mengatakan itu hanya khusus haji itu Imam Malik, tapi muridnya Imam Syafi'i enggak, boleh gabung di mana saja, yang penting safar, ada keberatan, ada masalah di jalan, maka boleh jamak, boleh. Jadi ini ulama beda, kita tinggal pilih. Nggak nyaman dengan jamak, ambil qasar. Tidak nyaman dengan hanya qasar, ambil jamak qasar. Itu kan gampang. Dalam cara sholat pun kita boleh beda. Kenapa dalam cara berpolitik tidak boleh beda? Ya. Ternyata orang-orang itu lebih diktator dalam politik daripada sholat, ya, daripada ibadah. Ini rumus. Ijma'uhum rahmah, ijma'uhum hujjah, ikhtilafuhum rahmah. Mereka sepakat itu jadi dalil, mereka berikhtilaf, berbeda pendapat, itu jadi rahmat. Siapa yang berbeda? Tentu yang mengerti tentang rahmat itu sendiri. Mau ngulangin lagi nggak kayak kemarin? Beda nomor pilihan presiden, calon presiden terus tengkar. Mau gitu lagi nggak? Mengulang. Ya, tutup pengajian kita semua. Ya, saya yang pertama tutup nanti. Nah, cukuplah, itu menyisakan trauma. Ya. Fakana ikhtilafuhum min qablihim azaba. Dulu umat terdahulu beda, itu perbedaannya jadi azab. Inilah yang diabadikan kelompok Khawarij. Yang diabadikan kelompok Khawarij. Khawarij itu ciri-cirinya satu. Jadi dulu Khawarij ada namanya Muhakamah Al-Kubra. Kelompok ini dia mengatakan Sayyidina Ali kenapa terima hasil diplomasi. Diplomasi antara orangnya Sayyidina Ali dan orangnya Sayyidina Muawiyah, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Ibn Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ini menyisakan sesuatu di pikiran mereka. Mereka kemudian mengatakan la hukma illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah. Akhirnya mereka mengatakan Ali telah berhukum dengan selain hukum Allah, maka Ali kafir. Selevel Sayyidina Ali dikafirkan. Ya, kalau cuma Ar-Razi dikafirkan terlalu biasa. Misalnya dulu orang yang berjuang bersama Sayyidina Ali lalu mengkafirkan Sayyidina Ali. Maka antum jangan heran, nanti itu akan terjadi pada ulama-ulama kita masa depan. Murid lalu mengkafirkan gurunya, nanti terjadi. Pengikut lalu mengkafirkan imamnya, nanti terjadi. Mungkin sudah mulai terjadi. Ya, lalu mereka buat kelompok. Dari Muhakamah Al-Kubra nanti ada muncul kelompok fulan, banyak sekali. Jadi ketika mereka buat kelompok baru, si imamnya berbeda lagi dengan panglimanya, panglimanya buat kelompok lagi. Si ini beda lagi dengan kelompok komandannya, komandannya buat lagi. Begitu terus. Akhirnya Khawarij itu kelompok yang pecahannya berlanjut sampai hari ini. Antum coba lihat kelompok-kelompok teroris transnasional seperti Al-Qaeda. Ya, dulu Jamaah Islamiyah, Daulah Islamiyah, terus pecah jadi apa, pecah jadi apa, pecah jadi apa. ISIS pecah dari Al-Qaeda. Ya kan? Di Indonesia pecahan-pecahannya banyak lagi. Sehingga kita melihat, jadi bom-bom yang kita lihat kemarin, itu mereka berdiri sendiri, satu di sini, satu di sini. Mereka nggak saling kenal. Yang di Bali sendiri, masih ingat yang di Bali? Ya, itu mereka sudah terpisah lagi dengan kelompok yang mana. Begitu yang kita dapat laporannya di buku-buku dan dari pakar-pakarnya. Ya, oh dulu saya pendukung itu, bom aja tuh Bali. Ternyata setelah belajar kitab akidah, ya, tidak boleh menyerang orang yang belum didakwahi. Dan membunuh itu yang mati kan ada muslim. Membunuh seorang muslim, seorang jiwa sama dengan membunuh semua manusia. Mau dapat bidadari 72 yang dibunuh dia bukan sesuatu yang dia dakwahi. Itu aneh. Itu aneh bagi saya, ya. Dan yang paling aneh lagi, masjid dibom. Pengajian dibom.
Nah, di Indonesia masjid dibom sudah banyak. Semoga masjid-masjid kita ke depan Allah jaga, ya. Semoga siapapun yang berkehendak begitu, Allah kemudian batalkan niatnya, ya, ilhamkan kebaikan kelembutan di kalbunya. Kita nggak tahu nanti bagaimana. Di Mesir, daerah Sinai, orang lagi Jumatan, ada anak kecil. Itu masjid tarekat Syaziliyah. Ada zikir, ada mursyidnya. Datang tukang bom, dibom di sana, orang lagi Jumatan. Kira-kira itu agama dia apa itu? Dia mujahid itu apa? Orang sholat dibom. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan perang sampai orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang sudah baca syahadat, sudah sholat, masih dibom. Hadis yang mana yang diamalkan? Cuma karena berbeda paham. Ini maulid, nggak maulid, dibom. Ya, Pakistan belum nyampe seminggu dibom. Nggak tahu siapa yang ngebom. Mau negeri seperti itu? Nggak mau kita. Perbedaan itu bukan siksaan. Nah, yang melanggengkan ini namanya khawarij. Nah, maka sekarang ada lembaga besar di negeri ini, lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas besar. Nanti akan ada khawarij masuk. Ide-idenya nggak diterima di ormas itu, dibuat ormas yang mirip, tambahin aja depan belakangnya apa. Paham kan maksud saya? Ya, itu khawarij zaman baru, walaupun aku aswaja. Kalau dia tidak diterima, maju lagi tahun depan, ya. Jangan kemudian buat yang baru, itu membingungkan umat. Oh, ternyata emang nggak ada adabnya dengan ulama-ulama senior. Ulama senior dianggap sesat sama mereka. Dan saya paling sedih, antum cinta habaib bukan? Zuriat Nabi SAW. Cinta? Karena dia zuriat Nabi atau karena politik dia? Karena dia di darahnya ada darah baginda Rasulullah SAW, atau karena dia cenderung kepada presiden A atau calon presiden B? Kenapa? Kenapa kita cinta kepada zuriat Nabi? Karena ada darah mulia di dalam badannya. Mengenai dia pro dengan pemimpin, anti dengan pemimpin, itu urusan ijtihad dia. Harusnya jadi rahmah, bukan menjadi habib anti pemerintah. Emang beda di sisi Rasulullah SAW. Itu pembagian baru di negeri ini. Ada istilahnya tuh, Kiai. Habib pemerintah, Habib. Siapa yang buat begini? Ente soal adab mazuriat Nabi Muhammad SAW. Itu menyinggung Rasulullah SAW. Jadi coba yang diterima Rasulullah nanti di akhirat, yang berbedanya rahmat. Mau diterima Rasulullah SAW, berbedalah dalam rahmat. Ya, ini cuma bab Sayyidina aja udah gak beres, ya. Apalagi bab politik, apalagi Tuhan di langit dan tidak di langit, ya. Akhraja Ahmad wa Tabarani an Abi Basrah al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu Allah ta'ala alla yajma' ummati ala dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar umatku tidak bersepakat dalam kesesatan. Fa'ataniha, lalu Allah memberikan aku hal itu. Berarti ciri umat Nabi Muhammad yang diterimanya hari ini apa? Umatku tidak bersepakat untuk kesesatan. Yang kedua, wa sa'altuhu alla yuzhira alaihim aduwwa fa'ataniha. Aku berdoa agar Allah Ta'ala la yuzhir alaihim, tidak menzahirkan pada mereka yang berkumpul itu aduwwa, ya, musuh. Maka Allah memberikannya. Maksudnya dalam ijtima'nya itu, perkumpulannya itu, mereka ketika ada yang berbeda, dia tidak bermusuhan. Dia tidak bermusuhan. Maka ciri-ciri ummah rahmah, umat Nabi rahmah, ketika berbeda tidak benci, ya. Dan orang begitu kok nggak banyak, ya. Agak heran kita, ya. Wa akhraj al-Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u Allahu ummati ala dhalalati abada. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, umatku tidak akan pernah berkumpul untuk melakukan kesesatan. Keliru mungkin, sesat tidak. Bisa bedakan? Keliru mungkin, sesat tidak. Abadan, ini garansinya, selama-lamanya. Hadis ini tidak disukai oleh kelompok yang ekstrim. Kata mereka ini hadis dhaif. Jadi mereka mengatakan nggak ada ceritanya. Yang ada, bawakan surah Al-An'am. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan engkau.
Nah, itu ayat tentang musyrik, bukan ayat untuk sesama mukmin. Nah, inilah bahaya kelompok Khawarij zaman now, disebut Neo Khawarij, menggunakan ayat untuk orang kafir musyrik lalu dipraktekkan kepada sesama muslim. Sudah terjadi hari ini, ya. Wa akhraj Syekh Nasr Al-Maqdisi fi kitab Al-Hujjah qala Rasulullah SAW ikhtilafu ummati rahmah. Ini riwayat tidak sampai derajat sahih, cuma ulama kita sepakat mengatakan maknanya benar. Imam Ibnu Asakir juga sebutkan dalam beberapa kitabnya, ikhtilafu ummati rahmah, umatku berbeda pendapat itu rahmah. Lalu di kitab Al-Kushairi, Imam Abu Yazid dinukilkan dari beliau mengatakan yang berbeda itu ulamanya, ikhtilafu ulama'i ummati, jika yang berbeda itu ulama baru rahmah. Kalau yang berbeda orang awam tapi dianggap ulama, itu tidak rahmah. Paham? Jadi mulai sekarang jangan terjebak lagi oleh penampilan. Penampilan itu tidak ada jaminan seseorang itu ulama. Ya, saya punya guru ahli hadis, kalau ngajar hadis itu nggak pakai kopiah. Ada nggak pakai kopiah begini. Cuma kalau di Indonesia ngajar nggak pakai kopiah kayaknya nggak sahih ya. Wa hadzal hadis rawahu aidan ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus an Ibnu Abbas marfu'an, ya. Ini hanya menjelaskan tentang sumbernya. Lalu di riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, Inna Allah la yajma' ummati ay ummata Muhammad SAW ala dhalalah wa idullahi ala al-jama'ah wa man syadda fi an-nar. Allah tidak mengumpulkan umatku ay umat Nabi Muhammad SAW dalam kesesatan. Yadullah ala al-jama'ah, tangan rahmatnya Allah ada di atas jamaah, berjamaah. Ini bukan jamaah pengajian. Al-jamaah ini jamaah ummah, jamaatul ummah al-Muhammadiyah, yaitu perkumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man syadza finnar, siapa yang ganjil dia telah memilih jalannya masuk neraka. Di sini ada pertanyaan, akidah yang paling mayoritas hari ini di dunia itu akidah apa? Ahlu sunnah, benar? Ahlu sunnahnya aliran apa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Apa ciri-cirinya? Belajar sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Masih belajar? Antum pergi ke Mekah, itu masih banyak yang amalan itu, tapi tidak resmi milik pemerintah. Masih banyak. Jadi terjadi ngobrol saya dengan beberapa orang Mekah, ketika kita bilang ente kan beda paham sama kita, ente kan menganggap kita lebih tahu. Enggak, dia ngomong, itu hanya mazhab resmi pemerintah, kami tidak. Kerajaan ya, kami tidak. Gitu. Sampai ke Mesir, Al-Azhar, tahu Al-Azhar? Al-Azhar salah satu universitas tertua yang masih eksis hari ini di dunia, universitas Islam. Tadinya itu Syiah. Masuk Salahuddin Al-Ayyubi tanpa perang, Mesir jadi Sunni. Al-Azhar Asy-Syarif itu kemudian menjadi pusat Ahlussunnah. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum subuh menganjurkan para Bilal baca sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, itu dilakukan. Jadi itu bukan tradisi orang Jawa di tepi pantai Pantura, itu bukan. Ya, itu udah dari sono. Orang di Pulau Jawa nyebutnya puji-pujian, di sini sama. Ini sebelum mau azan baca sifat Allah disebut pujian. Tempat ente ada nggak? Ada. Artinya apa? Mayoritas umat Islam, sampai ada seorang ulama di Saudi pun mengakui mayoritas umat Islam 90% fa akthar, 90% lebih itu ahlu sunnah wal jamaah manhaj Imam Asy'ariyah. Kelompok ini dianggap oleh kelompok yang sekarang merasa paling benar itu kelompok sesat. Loh, berarti 90% umat Islam sesat dong. Pergi sampai ke Maroko, ada bahkan di Tunis, di Azaituna ada Qarawiyin, ada Jazair, ada macam-macam, sampai ke Maroko, Mauritania. Ada di sana itu beberapa jamiah dan zawiyah zikir, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Di India itu ada suatu madrasah tua, semoga nanti yang berihlah ke India, jangan hanya ke Mumbai ketemu Shahrukh Khan, cari orang sarungan, ya, itu nama madrasahnya Doibandi, itu pusat ahlus sunnah wal jamaah di India. Pusat ahlus sunnah. Taliban sekarang itu sebagian alumni Doibandi. Maka Taliban dulu Wahabi, Taliban sekarang mix, agak campur. Jadi bingung kita, apakah dia still Wahabi atau sudah menjadi Sunni. Tapi kalau melihat gelagatnya sepertinya masih
Sepertinya masih. Cuma ada beberapa alumni Doi Bandi. Tapi Doi Bandi, madrasah Doi Bandi itu mirip seperti di Indonesia kayak NU. Kayak NU-nya itu ada madrasah, kayak ada satu madrasah tua, pengaruhnya besar. Di sana orang khataman Sahih Bukhari. Lalu ada lagi kota Haidar Abad, ya. Guru yang mengijazahkan Sahih Bukhari pertama itu dari sana. Dari Haidar Abad namanya. Syarif Khaja Muhammad Syarif. Awal ngomong bahasa Arab nggak lancar, tapi ketika sudah terkondisikan, itu yang di Sahih Bukhari dia ngomong, nyebutin aja lancar. Ya, seperti santri Jawa hafal Alfiyah. Lewat aja. Di India itu pernah jadi pusat hadis. Kenapa? Karena mereka dulu bermazhab Hanafi, mazhab Hanafi dianggap jauh dari sunnah. Maka dibalas oleh mereka, enggak, kami dekat dengan sunnah. Jadi di sana itu orang ngajar Sahih Bukhari dari umur 20-an sampai ber-70-an. Ini udah hafal deh kitab Sahih Bukhari itu. Nah, jemaah tabligh itu bagian dari pergerakan orang-orang yang Doi Bandi dan ada madrasah lain. Itu sebabnya jemaah tabligh itu masih aswaja. Cuma mungkin antum agak nggak nyaman karena dia nginap di masjid. Terima aja sih, susah amat. Ya. Kalau nggak nyaman ya bilang baik-baik, jangan diusir. Ya, ada kawan-kawan saya diusir-usir tuh kasihan juga. Mereka niatnya baik. Ini sunnah menerima tamu juga nggak dapat. Ya. Mulai dari ujung Maroko, Tonja sampai Indonesia, Jakarta, ya semuanya bermanhaj akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Ini ada sahib saya, Dr. Fala, tak lagi wisuda, amin. Orang Buton. Di Buton itu ada keraton, ada manuskrip ditulis oleh para ulama yang juga sultan-sultan. Itu menulis sifat 20. Jadi sampai ke timur sana, ujung negeri kita, sampai ke Ambon, sampai Papua, itu mereka belajar sifat 20. Kalau ada orang hari ini mengatakan belajar sifat 20, bid'ah, sesat. Berarti antum sudah sama dengan menyesatkan pendahulu. Ya. Al-Azhar itu berapa tahun? 900-an tahun. Menggunakan akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kita agak curiga. Kalau ada pulang dari Al-Azhar, lalu membatalkan akidah Asy'ariyah. Menolak bermazhab dan menolak bertasawuf. Itu dicurigai. Dia kesusupan saat kuliah. Ya. Kesusupan apa kesurupan, ya? Saya curiga aja. Salahuddin Al-Ayyubi apa akidahnya? Asy'ariyah, dan dia bertarekat mazhab Syafi'i. Guru dia Syekh Abdul Qadir Jilani, dua mazhab Syafi'i dan Hanbali, akidahnya Asy'ari. Imam Sufi. Jadi coba lihat, pejuang-pejuang dulu berakidah Ahlussunnah sama semua. Muhammad Al-Fatih yang dielu-elukan di Turki Utsmani, di akidahnya Maturidiyah Asy'ariyah. Dan dia punya mursyid namanya Agha Ibn Syamsuddin. Jadi kalau antum mau ingin dunia Islam bangkit, maka pejuang-pejuangnya mesti punya guru rohani yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, berfikih dan bertasawuf yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini kan milik Allah. Maka kalau ingin membangkitkan bumi harus pulang kepada Allah. Dan lucunya ada yang mau elu-elukan khilafah tapi anti dengan Asy'ariyah dan Thariqah. Ya, bagaimana Islam mau bangkit? Nggak mungkin bangkit. Warawa Abu Dawud an Nabi Malik al-Asy'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis terakhir yang kita baca. Qad ajarakumullahu min thalathi khilal. Dzakara minha wa alla tajtami'u ala dhalalah. Ya. Allah membebaskan kamu umat Nabi Muhammad SAW dari 3 perkara, 3 masalah. Salah satunya minha alla tajtami'u ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat berkumpul dalam kesesatan. Lagi-lagi saya ulangin, dalam kekeliruan mungkin, sesat tidak. Ya. Oke, barangkali itu Kiai sederhananya kaidah yang disebutkan di depan tadi. Kesepakatan mereka adalah hujjah, perbedaan mereka adalah rahmah. Maka umat yang diterima baginda Rasulullah SAW yang menjadikan berbedanya rahmah. Gimana? Sudah siap berbeda jadi rahmat? Ya, kita lihat ya, pertengahan tahun ini sudah mulai deklarasi, sudah dapat nomor tuh caleg-caleg. Ya, capres-capres mungkin sudah dapat nomor, siap-siap untuk berbeda. Mau siap-siap berbeda? Saya agak kurang yakin juga nih. Semoga Allah rahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Kiai. Terima kasih Bu ya. Untuk selanjutnya kami akan buka
dua pertanyaan dulu. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Silakan bapak-bapak yang ingin, ada yang mau ditanyakan kepada Buya pada pagi hari ini? Udah ngantuk kayaknya. Ibu-ibu mungkin? Oh baik, baik. Anak-anak bisa dibantu mic-nya. Ayo maju, maju. Kalau santri begitu tuh jalannya kan. Takut-takut ketemu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, sebelumnya saya ingin izin bersanad pada Buya agar saya lebih banyak lagi belajar baik secara offline maupun online. Yang kedua Buya, saya minta penjelasan mengenai jalal yang selengkapnya. Cukup itu aja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham pertanyaannya. Jalan yang apa? Jalal yang kan antara Jamal sama Jalal. Oke. Jamal Jalal. Ya. Bang Jamal dan Bang Jalal ya. Oke, baik, baik. Allah itu Maha Suci sehingga sulit sekali untuk bersentuhan dengan Allah, bahkan mustahil karena Maha sangat transenden. Laisa kamitslihi syai'. Kita ini makhluk tidak mungkin terhubung kepada Khalik. Ini satu kaidah yang mesti dipakaikan. Maka jika ada orang merasa dirinya adalah Allah, dia sudah melanggar kaidah ini. Karena ada nih sekarang orang belajar ilmu hakikat terus mengatakan diriku Allah, zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Itu sudah sama dengan mengklaim punya Allah. Saya punya baju, saya tidak mau baju saya diklaim sama Kiai Abdul Rahman. Saya punya tangan, saya tidak mau tangan saya dipakai, diklaim itu tangan saya. Apalagi Allah. Saya punya ilmu sedikit, saya nggak mau diklaim orang, makanya sekarang ada hak cipta. Kalau kita baca buku, di jiplak orang, plagiasi, saya boleh kemudian adukan itu. Apa maksudnya? Mengklaim sifat hak cipta kepilihan makhluk haram bagimu. Apalagi mengklaim dirimu adalah Tuhan, sifatmu adalah sifat Tuhan. Ya, itu berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan besar. Satu jalan Jamal, jalan Jalal. Jamal itu keindahan Allah dalam rahmahnya. Jalal itu keindahan Allah dalam izzahnya. Gabungan ini itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah itu adalah Nurul Jalal, Nurul Jamal. Tapi jamalnya lebih meliputi daripada jalalnya. Ya. Jamalnya itu meliputi jalalnya, rahmatnya meliputi izzahnya. Izzah itu ketegasan. Allah ciptakanlah dari rahmah itu nur kasih sayang. Itulah bernama Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu dari bayang-bayangnya itu terciptalah namanya izzah, jalal. Itulah dari situ syaitan tercipta, iblis tercipta, orang-orang jahat tercipta. Itu dari sana tetap ada. Maka pemimpin kejahatan di alam semesta yang bernama Azazil tetap berdoa kepada Allah bukan dengan birahmatika. Kalau Nabi Muhammad berdoa birahmatika, dengan rahmat engkau ya Allah. Tapi iblis Azazil berdoa, dia doa juga Pak. Apa doanya? Bi'izzatika fa wa rabbika. Ada di Quran? Izzahnya Allah. Beda. Sama-sama jalan menuju Allah, tapi dia ambil jalan pintas. Maka dia berhenti di izzah itu. Maka mohon maaf, orang yang belajar ilmu hakikat tidak bertemu adab-adab Nabi Muhammad SAW, dia berani mengatakan dirinya adalah Allah. Ini bahaya. Ya, itu nggak boleh. Hatta Nabi Muhammad SAW hanya menyebut dirinya, ana abduka, aku hanya hambamu ya Allah. Hamba itu kan nol, tidak ada. Menyebutkan diri kita hamba itu sudah sama dengan meniadakan diri, tapi tetap kita bukan Tuhan. Ya, maka Nurul Jamal, Nurul Jalal, Jamal itu kasih sayang yang tidak putusnya. Orang-orang yang dapat jamalnya Allah, apapun maksiat dia nggak akan pernah putus asa. Apapun kesalahan dia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat Nurul Jamal, tapi kalau antum cuma dapat bayang-bayang Jalal, sekali maksiat nggak mau balik lagi kepada kebaikan, ya sudah saya maksiat aja gitu.
Ya kita kan nggak boleh pasrah di situ. Masa lalu, masa depan lain cerita. Oke, jadi al-jamal dan al-jalal itulah nur Nabi Muhammad SAW. Maka jalan nur Muhammad itu cuma satu, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Maka saya sekarang lebih banyak kajian sirah Nabi, ya nanti Sahih Muslim, nanti kita mau aktifkan lagi di Bintaro kajian Sahih Muslim, insya Allah. Ya silakan gabung nanti malam-malam hari kitab Sahih Muslim. Mungkin dulu ada yang sudah ikut, kita off-kan beberapa bulan, berbulan-bulan lah ya. Nanti mungkin kita hidupkan lagi, mungkin sekali sebulan. Insya. Jadi jalan menuju memahami al-jalal jamal itu cuma menjalani, membaca sirah Nabi, jalan hidup Nabi SAW. Dan tidak semua kitab sirah mengerti bab nur Muhammad SAW. Maka tidak semua kitab sirah Nabi saya rekomendasikan. Semoga ke depan teman-teman penerjemah, banyak kawan-kawan kita menerjemah kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa yang nanti sore ada kajiannya, tapi antum live aja ya. Itu terbatas, tidak banyak, cuma beberapa orang yang datang. Jadi, kita akan memahami Nabi Muhammad SAW jamalnya. Jadi banyak-banyak belajar sirah Nabi menurut versi orang yang belajar nur, bukan yang hanya belajar nar ya. Jadi belajar sirah malah ujung-ujungnya nyala-nyalain orang, itu nar itu. Kita nggak begitu, thariqah kita, manhaj kita nggak begitu ya. Khalas, udah cukup ya. Cukup, mungkin barangkali Bapak sekalian. Oh, ada Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, izin nanya untuk masalah perbedaan antara kesesatan sama kekeliruan. Itu aja sih sebenarnya. Berbeda Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arabnya berbeda bang ya. Sesat itu bahasa Arabnya dolal. Dolal itu menyimpang tapi merasa benar. Maka orangnya disebut dol, jamaknya dolin, dolun. Kita kalau baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang hak itu jalurnya siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu Nabi Muhammad SAW. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Ternyata di ayat ini nikmat bukanlah fulus, duit, rumah, pasangan, anak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ruhani. Maka nikmat yang disebut dalam ayat ini bukan nikmat zahir jasmani, bukan nikmat materi, itu nikmat ruh, nikmat nur di dalam kalbu. Lalu ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Itu jalannya ahli kitab yang suka ngeles. Dulu Yahudi lama, Bani Israel lama, mereka memainkan ayat Allah, bahkan mengata-ngatai Allah. Jadi Bani Israel itu dulu, Masya Allah, pemberiannya banyak, tapi mereka suka ngata-ngatain Allah seperti anak kecil. Allah beri manna wa salwa, tapi sekali ditahan, apa kata mereka? Allah pelit, yadullah maghlulah. Ada kan ayatnya? Tangan Allah terbelenggu. Apa bedanya dengan anak kecil? Ya, anak kecil kita tahan mainan dari dia mau beli sesuatu kita nggak belikan, apa kata dia? Ya, abi jahat, ayah jahat, papa jahat, benar nggak? Umi pelit, itu memang anak kecil. Ahli kitab itu dimurkai karena mereka bukan lagi kecil, tapi bersikap seperti anak kecil. Maka ada yang dikutuk menjadi kera. Kenapa? Sikapnya melebihi anak kecil, itu kera. Nakal, kera itu kan nakal. Benar nggak? Iseng. Benar ya? Jadi sebutan kunu qiratan khasiin itu menunjukkan mereka sudah jalan-jalan. Jalan yang dimurka. Jadi jalan kesesatan itu ada dua. Satu dimurka, dia tahu lalu dia langgar. Bandel, itu murka. Yang kedua dolal. Dolal yang menyimpang. Ini jalan-jalan orang, mereka harusnya menyembah Allah tapi terjebak pada sosok. Itu dolal. Beda ya. Harusnya menyembah Allah terjebak pada sosok. Maka mereka menyembah dari dulu Nabi Uzair, Ezra. Mereka sembah Lata, Uzza, mereka sembah Nabi Isa. Itu kekeliruannya di situ. Dan saya sampaikan lagi, nanti mungkin kita ulang-ulang. Salah satu yang dialamatkan kesesatan bagi kami adalah saya menyebut kata mereka bahwa menyembah Nabi Isa itu menyembah Allah. Oh, dia salah paham, videonya berarti nggak paham dia. Penjelasan kami menyebutkan itu tidak seperti itu. Nggak usah Nabi, kita pakailah imam, namanya Imam Al-Mursi. Ini sering saya sebut biar antum ingat terus, karena video ini banyak diulang-ulang lagi sama orang, ya, biar menjadi memperkuat.
Imam Abu Abbas Al-Mursi, guru hikam, guru Ibnu Athaillah, pengarang hikam, murid dari Imam Syazili, thariqahnya Syaziliyah. Apa kata beliau? Para aulia itu khazanah, nama-nama dan sifat Allah. Jadi dirinya para aulia itu adalah khazanah. Jadi di dalam dirinya ada pancaran nur asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika dibuka sedikit saja, maka hamba-hamba Allah muridnya akan mengira itu Allah. Fa'abaduhu, maka mereka akan menyembahnya. Itu perkataan siapa? Imam Abu Abbas Al-Mursi. Berani menyesatkan Abu Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Iskandari? Mungkin antum berani sama saya. Cuma berani nggak sama Imam Mursi? Imam Mursi berkalam pada hak wali, belum nabi. Inilah kita memuji wali-wali terdahulu, ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu, tapi tidak mau memahami orang-orang terkini. Wali-wali itu gak mati, ilmunya masih ada sampai hari ini. Maka muncullah kalam itu. Jangankan nabi, wali saja Allah singkapkan dirinya. Umat kira dia Allah, dia bukan Allah. Ya. Apa contohnya? Ada orang pengobatan alternatif atau dokter. Setiap yang berobat ke orang ini, satu dokter ilmiah, satu alternatif. Sebenarnya alternatif itu bisa diilmiahkan, cuma karena jajahan Alondo juga kan. Ya, produk-produk dulu kan tidak ada sekolah kedokteran di Indonesia. Dulu orang pengobatan alternatif semua, cuma tidak ada penelitian yang komprehensif tentang mereka. Ya. Pengobatan di sini, setiap kali datang ke bapak terapis ini atau ke dokter ini sembuh. Akhirnya orang bilang, kamu berobat ke sana aja. Ada kan klinik yang begitu? Maka adalah satu klinik orang rame sampai antri seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan baru dapat time jadwalnya. Buat appointment dulu dengan terapisnya atau dengan dokternya. Itu apa yang terjadi? Mereka sedang mencari syifaatnya Allah pada dua tokoh ini. Itu kalau Allah buka, itu ciri-ciri Allah buka. Sudah lihat ada rumah sakit tutup? Sudah, bukan rumah sakitnya masalah, dokternya Allah tutup dari mereka sifat-sifatnya Allah. Paham di situ? Ya. Yang sering kita contohkan dulu apa, Ponari, masih ingat? Ponari cuma sama batu, orang antrinya panjangnya bukan main. Allah buka sedikit sifat di batu. Jangankan si Ponari, batunya disembah orang. Makanya sosok seperti Nabi Isa, ketika beliau Allah tajalikan sifat hayat pada dirinya, dia pegang jenazah, hidup jenazahnya. Dia pegang jenazah, hidup jenazah. Itu bisa bayangkan. Yang megang Nabi Isa itu siapa saat itu? Kalau Nabi Isa nggak bisa menghidupkan, tapi ketika Allah tajalikan, manifestasikan, Allah pantulkan sifat hayatnya pada Nabi Isa, maka dia menghidupkan. Orang-orang kira Nabi Isa lah Tuhan. Yang menyembah Nabi Isa karena kira-kira dia musyrik. Tapi orang-orang yang satu melihat sifat Allah, bukan Nabi Isa, itu lain cerita. Coba kalau kita ke Ka'bah, kita sujud ke siapa? Zohirnya antum sujud ke siapa? Ka'bah, nyembah Ka'bah? Enggak. Allah tajallikan, manifestasikan, pantulkan keazimannya, keagungannya pada Ka'bah, padahal itu cuma batu. Kita ketika sujud dan ruku bukan kepada Ka'bahnya. Saya mau tanya, lebih mulia batu bata Ka'bah atau Nabi Isa? Nabi Isa. Maka ketika orang melihat sesuatu pada Nabi Isa, lalu dia mengira itu Allah, itu lain dengan orang yang menyembah sosok Nabi Isa, itu lain. Antum sholat, di depan ada orang, itu nyembah orang itu enggak? Kan enggak. Beda dengan orang yang benar-benar menyembah orang itu lain. Itu yang disalahpahami. Ya. Barangkali itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi yang hadir, dan juga menjaga keistiqomahan kami. Doakan saya dan teman-teman yang berkhidmat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, menutupi kekurangan kami, menutupi aib-aib kami di sisi Allah dan sisi makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ya rahim, ya karim ya azim, ya nur, ya man huwa nurun ala nur, ya man huwa nur samawati wal ard. Ya Allah, pemilik cahaya langit dan bumi, berilah cahaya di dalam kalbu kami. Allahumma ya azim, yang maha agung, yang maha besar. Amal kami sebanyak apapun sangatlah sedikit ya Allah dibandingkan pemberian-Mu. Maka ampuni kami ya Allah karena merasa telah beramal. Ampuni kami ya Allah karena merasa telah berilmu. Amal ini Engkau jua ya Allah yang menganugerahkannya. Ilmu ini Engkau jua ya Allah yang menganugerahinya. Allahumma ya Allah, ya munazzil al-Quran, ij'al al-Quran rabi'a qulubina
Ya Allah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jadikan Al-Quran ya Allah bertahta di dalam kalbu kami, menjadi pola hidup kami, menjadi cara hidup kami mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ahyina ya Rabbana bil Quran, ya Allah hidupkan kami dengan cahaya Al-Quran. Wa amitna ya Rabbana binuril Quran, ya Allah jika engkau wafatkan kami, jemputlah kami dengan nurnya Al-Quran. Wa ya'alhu ya Rabbana rafiqan lana fi kuburina, ya Allah jika engkau matikan kami, maka jadikanlah Al-Quran menjadi teman kami di alam baqa sana. Allahumma ya Allah ya man huwa al-ahadus samad, ya Allah hanya kepada engkaulah kami menggantungkan harapan. Ampunkan dosa yang tersembunyi dalam relung hati kami, yang masih menggantungkan harapan kepada orang terdekat kami, kepada orang tua, kepada guru, kepada pasangan, kepada kawan, kepada anak, kepada siapapun selain engkau. Detik ini ya Allah izinkan kalbu kami mendapatkan nur as-samadmu, nur bahwa kami hanya menggantungkan harapan kepada engkau, tapi tetap menjalankan adab dan mengambil asbab di dunia ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna sa'adataha fid darain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hampir semua istri Nabi mereka benci, kecuali yang Khadijah, ya, Ummu Salamah barangkali. Jadi mereka benci sekali dengan sahabat-sahabat Nabi, bahkan kepada Aisyah. Dulu kalau disebut Syiah itu positif, tidak ada masalah. Di zaman dulu Syiah itu pengikut Ali, lawan Muawiyah, itu politik. Belakangan gerakan ini menjadi sebuah akidah. Maka ada beberapa zuriat Nabi protes kepada saya, semua Habib itu Syiah. Saya tanya, Syiah apa dulu? Syiah mahabbah pengikut Sayyidina Ali atau Syiah Rafidah? Saya tanya gitu. Kalau cinta Sayyidina Ali, maka semua kita Syiah. Ya nggak? Benar, antum cinta Sayyidina Ali nggak? Kita semua cinta Sayyidina Ali. Tapi jika cinta Sayyidina Ali membenci sebagian sahabat, maka itu tidak termasuk Syiah yang kita maksud. Ya, jadi Syiah itu sebuah istilah politik yang kemudian berubah menjadi istilah agama. Karena ada politisasi agama. Ini yang bergawat nih di Indonesia mulai ini. Dulu saya kajian, Bapak Saudara Makan Allah, tentang kajian Ma'rifatul Ruh, nggak ada yang protes. Giliran saya ngisi di Kemenak, dicari-cari kesalahan saya. Ya, wah kayaknya emang ada yang nggak seneng kita buka ilmu ini. Jadi antum nggak usah balas-balas ya, biarin aja ya. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya kemudian diperkarakan masalah Al-Ghaus, Al-Mahdi. Antum coba cek, apakah pernah saya menaskan menyebutkan Al-Mahdi seseorang? Kan nggak ada. Ada nggak di kajian saya? Hah? Pak Hashim ikut saya kan selama ini. Ini kemana-mana ikut ngaji sampai ke puncak saya diikuti. Pernah nggak saya mengatakan Al-Ghaus Al-Mahdi si fulan? Pernah nggak? Nggak ada. Justru saya mencintai semua ahlul bait karena saya khawatir nanti dari keluarga mereka keluar Al-Mahdi gitu. Cuma sekarang saya punya guru, mursyid saya banyak. Mursyid saya ini Thariqat Nasamaniyah saya ngambil kepada Abu Ya Hasan Basri, sudah wafat, dan anaknya Abu Ya Darlis bin Hasan Basri, dan saya diijazahkan Naqsyabandiyah dan Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Itu ijazah dari mereka. Sebab mereka sudah wafat, ayah dan anak sudah wafat. Lalu saya berguru kepada Abu Ya Kasril, Maulana Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi, masih hidup. Beliau ummi, nggak mau nerima ijazah, tapi karena keummiannya. Tapi kita paksa supaya tetap memimpin zikir karena kita butuh ilmu zikirnya. Adapun ilmu tentang baca kitab, saya bilang biar saya backup. Masih hidup sekarang. Ada satu lagi yang ummi juga, Abu Ya Masri namanya, bukan orang Mesir Pak, tapi mukanya ke orang Mesir emang. Guru saya dulu Dr. Bashiri Abdul Mu'ti, ngajar juga di Darussunnah, ngajar di UIN juga dulu. Beliau ahli
dirasa Islamiyah lah, keilmuan Islamnya lengkap, syair bisa, tafsir bisa, nahu bisa, usul fikih bisa, apa aja bisa. Mukanya mirip. Saya mikir jangan-jangan emang dia dari Mesir nih, keturunan dulu ya. Abuya Masri mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah Khalidiyah, Samaniyah Khalwatiyah Al-Qadiriyah. Jadi saya bersanad, alhamdulillah. Kemudian juga guru saya waktu saya masih kecil namanya Abuya Riswandi mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah dan mentalkinkan Samaniyah, tapi tidak mengijazahkan Samaniyahnya. Tapi beliau mengambil tabarruk kepada saya Thariqah Syaziliyah. Jadi ini guru yang mau merendah juga nih ya, ada guru begitu Pak. Dan saya mudabbaj itu dalam ilmu sanad saling mengambil, dia mengambil dari saya mengambil dari dia. Dengan tuanku Buya Kerajaan, nama ininya, nama gelarnya itu di pesantren yang ada di Pariaman, Thariqatnya Syattariyah. Beliau tawadhu sekali orangnya, masih mau dengerin bocah kayak saya ini. Di umur beliau kan saya masih kecil. Tapi setiap kali pulang beliau minta, ayo ngajar kitab sebentar gitu di tempat beliau. Dulu kalau nggak di rumahnya, kalau nggak di pesantren. Dan masih banyak lagi beberapa thariqah dan masyayikh yang mengijazahkan. Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan thariqah, gabungan 4 thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya disebut Al-Muhammadi. Jadi gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abiya Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang 4 yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini Malamatiyah. Kalau Malamatiyah tahu sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu, sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun. Ya Allah, pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai ma'rifat tentang engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhara. Jadi turun di Tashkent, dari Tashkent terbang lagi ke Bukhara, sekamar. Kata beliau, maafin ya kalau saya agak nyeleneh. Iman saya itu mulai diuji tuh. Pandangan batin saya mulai diuji. Pak. Kak, aneh kenapa? Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa kayak orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang nih, ini zohirnya begini. Dicek sosmednya. Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa tapi salah adab. Sayyidina Musa ingkar gak ke Nabi Khidir? Ya, saya nggak mau mengingkari hal yang sama lagi. Maka saya dalam hati, ya Allah, jika ini benar tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di ram rohani, itu cara taunya gimana? Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia, muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu. Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik, siapa tahu dia beneran. Maka saya bertanyalah, Syekh, kalau saya yang ketemu Khidir, Balia bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya, kamu kan punya sir dalam dirimu.
Merinding saya ditunjuk begitu. Kamu punya sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh. Sir kenal dengan sir. Di situ saya mulai berhati-hati dengan orang ini. Gak boleh suzon sama sekali. Suzon lewat kita. Nah itu ceritanya. Maka selama pandemi saya dapat hadiah itu. Hadiah mulazamah, diminta beliau ngajar hikam di tempatnya. Jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam di tempatnya. Ar-Razi bisa ngajar hikam nggak? Oh siap, saya ngajar hikam lah di sana. Waduh, saya diuji pak. Ngajar hikam orangnya main PS. Hikam kan mengajarkan berbaik sangka, benar nggak? Dia main PS, saya bisa nggak baik sangka sama dia? Selesai saya ngajar hikam, saya duduk bersama beliau, nemenin beliau main PS. Ternyata beliau ini satu napas nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika main segala macam, ada sirnya turun, diambil kertas, dia tulis. Saya mau nanya waktu itu, Syekh, ente tahu nama ruh, dalilnya mana? Ada nggak ulama terdahulu yang ngomong nama ruh? Jadi dulu saya termasuk meragukan nama ruh. Ya, termasuk yang meragukan nama ruh, dan itu kepala saya mau pecah pak, mau ngomongin masalah nama ruh. Karena selama ini saya belajar thariqah, saya asli belajar thariqah dan dapat ijazah kemursidan. Beda dengan orang di luar sana yang anti dengan masalah ini, dia belajar thariqahnya cuma lewat kitab atau cuma baca rotib-rotib aja, nggak pernah suluk 40 hari, nggak pernah suluk sekian hari, nggak pernah ikut suluk tarekat apa. Saya ngikutin dan emang nggak ketemu dalam kitab-kitab yang pernah saya baca. Ternyata saya kurang baca kitab. Ada ternyata. Kata beliau, ente cari, lagi main PS. Ini orang nggak pernah nyantri pak. Tapi dia bilang saya belajar kitab tasawuf bukan di sini, tapi di alam lain. Wah, kan pusing lagi kita. Selama ini saya kan tahu nama kitabnya Ghunyah, karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Lagi habis main PS dia bilang, tutup. Kamu kalau ragu bab ruh, padahal saya nggak nanya pak, cuma di hati doang. Kamu kalau ragu masalah ruh, cari kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, buka kitab Al-Ghunyah. Kitab apa? Al-Ghunyah. Saya mikir kapan orang ini baca kitab Ghunyah. Kitab itu saya udah punya, cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu. Saya beli lagi itu kitab. Bener, sekarang 2 eksemplar saya punya, ketemu lagi itu kitab. Jadi saya beli kitab itu seminggu setelah dari ketemu. Saya waktu itu datang sekali seminggu. Udah hampir khatam nggak ketemu. Tambah shock di hati nih. Wah, kayaknya nih asal tebak-tebakan doang nih. Tapi kemudian masih ada sisa 1/5 lagi belum saya baca. Tutuplah. Kirim dulu Fatihah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah li ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya Fatihain juga beliau yang bilang itu. Kalau ente benar nih pasti ketemu langsung nih. Benar, saya buka ketemu halaman itu langsung. Tapi ketika buka itu, saya udah bolak-balik belum paham juga. Baca balik. Bagian mana ya? Ulang lagi. Yang ketiga baru ketemu. Jadi ketika seseorang jadi murid, ya, ini ada orang jadi murid nih. Murid itu bahasa Arab, artinya yang berkehendak mengenal Allah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi. Ya. Murid ini jika sudah mengenal Allah, maka Allah lah yang mengenalkan dirinya. Disebut murad. Ini thariqat lama di zaman dulu. Murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya. Dalilnya apa? Jika hamba mendekat 1 jengkal, Allah mendekat. Hamba mendekat berjalan, Allah mendekat dengan. Maka orang itu yang dikehendaki Allah. Zahirnya dia yang berkehendak, batinnya Allah lah yang berkehendak.
maka disebut murad. Jika si murid sudah faham bab ini, dia nggak merasa zikirnya lagi yang hebat, dia nggak merasa sholatnya lagi yang dahsyat, tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah, baru disebut murad. Habislah iradah dia dalam iradah Allah, lenyaplah kudrat dia dalam kudratnya Allah. Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya dua, benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi. Karena di Quran kan ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah memberitahu, kata Imam Suyuti. Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya. Nabi dan wali-walinya. Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu. Makna keduanya, nama-nama itu banyak, hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Ternyata ini kan teman kita nih, Bang Dodo, juga berguru kepada Syekh Hisham. Kata Syekh Hisham juga sama ya, satu orang bisa punya nama lebih dari satu. Nih, Syekh Hisham Kabani, tahu Syekh Hisham Kabani, murid Syekh Nazim. Syekh Abdul Qadir ngomong begitu loh ya. Allah akan beri lakob dia dengan lakob itu gelar yang hanya Allah yang tahu. Bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya, atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut gitu. Dari itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan ma'rifat. Disitulah saya kemudian tambah tasdik. Itu belum tasdik bener, masih proses ya, bertahap. Maka teman-teman, apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya para asatidz sekarang, saya memaklumi dan saya tidak marah ya. Jadi antum, para dai, para masyayikh, mungkin sebagian habaib yang meragukan ini, saya tidak akan marah, saya tidak akan suudzon. Mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan sehingga antum ingkar, dan saya tidak akan marah. Maafkan jika ada kalam yang kurang pas. Maka sekarang saya buka kitabnya itu. Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal, di Ribat kita sudah buka ya, di Ribat sudah lengkap. Ada ngikutin channel Ribat, ikutin yang awal-awal. Yang awal-awal itu masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama ruh. Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya. Ya. Jadi nanti salah satu persoalan yang akan saya dikritik ya, masalah nama ruh. Dan perlu diketahui teman-teman, ini bukan bab akidah. Ini cuma bab tasawuf. Sebagaimana di fikih ada perbedaan, di mazhab Asy'ari ada perbedaan, dalam tasawuf juga ada perbedaan. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Termasuk istilah ghaus. Apa arti ghaus? Ghaus itu wali. Ini ulama beda definisi. Ada yang mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya, karena doanya lah makhluk diberkahi. Itu terjemahan kitab-kitab lama. Tapi kalau saya menerjemahkan Al-Ghaus adalah orang yang paling kenal Allah, namanya, sifatnya, af'alnya, bahkan zatnya. Itu disebut wali Al-Ghaus. Kok begitu? Jika dia kenal Allah, baru dia bisa meminta kepada Allah. Dengan begitulah doanya mustajab. Baru nyambung dengan definisi ulama yang lama. Itu. Jadi ketika saya mengambil ini dari hadis Nabi, ketika ada seseorang sahabat berdoa, doanya lucu, antum pasti dengarnya lucu. Allahumma ya ahad, kalimat gimana? La ilaha illa anta, lam talid wa lam tulad, nas'aluka bi annaka la ilaha illa anta, anta samad, lam talid wa lam tulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Lucu nggak bunyinya? Wa lam talid wa lam tulad. Orang awam dengarnya walam tulat. Lucu nggak dengarnya? Antum biasa dengar apa? Lam yalid walam yulad. Kalau ya, dia. Kalau tak, engkau. Ya Allah, kami meminta kepada engkau yang maha ahad, yang maha samad, yang tidak melahirkan dan dilahirkan. Talid melahirkan, tulat engkau dilahirkan. Berarti tidak perlu asbab.
walam takun lahu kufuwan walam takun laka kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding denganmu. Kata Nabi, orang ini meminta dengan nama yang disebut Ismul A'zam, nama yang agung, yang mana jika nama ini dibaca maka doa akan dijabah. Berarti orang-orang yang disebut wali itu orang yang kenal Allah. Maka derajat kewalian itu 4. Derajat wali kenal nama, wali kenal af'al perbuatan, wali kenal sifat, wali kenal sir zat, bukan hakikat zat, sir zat, ya. Paham di situ, ya. Nah, yang kita pelajari di Aqidatul Awam adalah sifat Allah, ya. Yang kemudian dimulai dari sifat zat itu wujud. Nah, di sini kita mulai nomor 5 aja ya, karena pada lupa semua kan? Ya benar. Bait nomor 5, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Ketahuilah yang mesti diketahui oleh kita, bukan oleh Allah. Min, di antara yang wajib diketahui, Allah memiliki 20 sifat. Bagi siapa diketahui? Bagi kita. Sifat Allah banyak enggak? Antum nanti saya sebut beberapa nama aja udah pusing ntar. Gimana kalau kita ajarin semua sifat? Ya, kiamat belum udah nyampe, belum selesai itu. Jadi 20 sifat itu bukanlah batasan nama Allah. Tolong diingat-ingat. 20 sifat bukan batasan nama Allah. 20 sifat itu kira-kira batas akal kita kuat memahaminya. Paham di situ ya? Oke. Yang pertama apa? Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Nah, wujud itu ada 2. Oleh Mancung dibantu hapus. Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Apa arti mawjud dalam bahasa Indonesia? Ada. Mawjud itu nama yang ada. Sifatnya disebut wujud. Maka kita sering menyebut wujud qidam, bukan Allah mawjud kan? Wujud qidam baqa. Wujud di alam semesta ini ilmu akidah. Saya bukan ngomong ilmu tasawuf ya. Kita garis dulu. Karena istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Wujud ini dibagi 2 aja. Kalau ulama sih bagi 3 ya. Kita bagi 3. Wajib disebut wajibul wujud, yang mesti ada, yang tidak mungkin tidak ada. Ulama ahli akidah, ahli kalam menggunakan akal dan nakal. Nakal Quran, dalil teks, untuk menetapkan wajib wujudnya Allah. Allah itu wujudnya gimana sih? Jadi gimana metodenya? Akal dan nakal. Tapi coba antum ngomong sama non muslim, bisa nggak pakai surat kulhu? Dia nggak percaya, maka akalnya dulu yang ditembak. Ya, kita ajak dia mikir. Mungkinkah air ini tidak ada yang buat? Nggak mungkin. Ini orang-orang non muslim nih yang ateis. Mungkinkah masjid ini tiba-tiba terjadi aja? Dia pasti bilang nggak mungkin. Kita gedein lagi, mungkinkah bumi ini tidak ada yang buat? Oh nggak mungkin, mesti ada. Jika satu botol ini aja ada yang buat, masa alam semesta nggak ada yang buat? Makanya disebut wajibul wujud. Mesti ada. Mustahil tidak ada.
Mustahil tidak ada. Itu kalau di matematika negatif kali negatif, jadi apa? Itu yang disebut wajib. Wajibul wujud, yang wajib wujudnya, yang akal kita akan mustahil mengatakan dia tidak ada. Cuma akal hanya sampai mengatakan dia ada, titik gitu. Terusannya dia mesti menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah kehebatan ahlul kalam. Perbedaannya dengan filsafat. Filsafat sampai kepada keyakinan bahwa alam ini ada yang mencipta. Karena filsafat itu dulu juga turunan ajaran para nabi, tidak seperti yang dikarang-karang oleh kelompok anti filsafat yang mengatakan filsafat ini buatan Aristo. Bukan. Filsafat itu dulu sudah ada semenjak zaman-zaman para nabi. Aristoteles dalam riwayat yang dinukil oleh Syahrastani adalah seorang murid yang terhubung kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi bukan? Gimana? Kira-kira mau anti filsafat? Ya. Kita cuma anti filsafat yang membuat kita mengingkari Allah gitu. Jika ada ya biarin aja. Tapi kita nggak butuh kok filsafat. Kita sudah ada ilmu akidah. Antum sudah punya ilmu akidah. Tapi kalau mau tahu, saya dosennya. Tapi juga dosen hadis. Lebih lama ngaji hadis, itu aja bedanya. Maka saya tidak menghadas-hadaskan filsafat, karena kita tahu hakikat filsafat itu apa. Nggak seperti yang dibayangkan mereka. Ya, ini wajib. Dan yang wajib wujud itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wujud yang lain disebut mungkin. Mungkin, apa arti mungkin? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nah, mungkin ini udah jadi bahasa Indonesia. Mungkin ada mungkin secara, ini ada dua ya. Eksak, gimana cara nulisnya? Kita sebut bahasa Arabnya aja. Tabi'i. Secara akal. Dan yang kedua secara tabi'i. Tabiat itu yang orang sebut hukum alam. Contoh api secara hukum alam apa? Membakar. Udah pernah ngelihat orang Banten nggak kebakar belum? Ya, bener. Terus kalau Nabi Ibrahim nggak kebakaran tuh percaya nggak? Berarti secara tabi'i api membakar, tapi akal kita bilang pernah kok seseorang dibakar api tapi tidak terbakar. Maka akal kita tunduk kepada Quran, karena Quran itu dibangun atas wahyu yang pasti diterima akal. Makanya Al-Quran mengatakan afala taqilun, apakah engkau tidak berakal? Jadi akal itu beda dengan logika. Akal beda dengan logika. Logika itu bahasa Arabnya mantik, logik. Bahasa Yunaninya logos. Orang sering bilang, oh nggak masuk logika. Itu dia keliru. Logika itu ada premis. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Nah itu namanya logika. Contoh gini. Bumi ini, jangan pakai bumi, segala sesuatu yang berubah-ubah itu dicipta. Segala sesuatu yang berubah-ubah itu
dicipta. Antum berubah nggak dari kecil? Siapa yang merubah? Ayah, ibu? Enggak. Makanan? Enggak. Bumi berubah-ubah nggak? Malam, siang, malam, ada yang merubah? Pasti ada yang merubah. Segala sesuatu yang berubah dicipta. Bumi berubah-ubah, maka bumi pasti dicipta. Ini waktunya sampai jam berapa nih? Apa diundur azannya? Gimana pengurus? Cuma sekali sebulan doang nih. Ya, yang penting jamaahnya ada, ditakhir tapi jamaah. Nanti kita komat aja ya. Oke. Lagi nanggung kan? Secara kasat mata api membakar, tapi kejadian Nabiullah Ibrahim tidak dibakar. Maka akal harus mengatakan secara tabii api wajib membakar. Disebut dalam ilmu akidah hukum adi. Hukum adi itu kita sebut hukum adat, tapi adat dalam bahasa Indonesia beda dengan adat dalam bahasa Arab. Ada itu artinya yang berulang-ulang. Ayah dari guru saya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, karena setiap hari kita melihat api membakar kertas, membakar rokok, maka kita mengatakan api pasti membakar, maka disebut hukum adi. Adi sesuatu yang berulang. Coba air yang mengenyangkan, air yang menyegarkan, nasi yang mengenyangkan. Karena setiap pagi selesai kita sarapan kita kenyang. Benar ya? Setiap pagi, maka kemudian kita berkesimpulan bahwa airlah yang menyegarkan, nasilah yang disebut hukum. Sedangkan ini disebut hukum akli. Afala ta'qilun, kata Allah. Hukum akli. Hukum akli, dia melihat celah bahwa sebenarnya bukan air yang menyegarkan. Kenapa? Bukan air yang membuat kita kemudian masih bertahan hidup. Karena ada Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, hanya tidur dan masih hidup. Benar? Ya. Gimana? Udah mulai connect? Beda akli dengan adi, beda hukum akal dengan hukum alam. Beda ya? Itu sebabnya akal bisa menerima yang disebut keramat dan mukjizat, tapi hukum tabii nggak bisa. Hukum adi nggak bisa terima. Disitulah berbeda pendapatnya seorang ulama sufi dengan seorang ahli filsafat namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina bilang kalau batu dilempar ke atas pasti jatuh. Dia ngomong hukum berat massa. Ini beda aliran dengan yang lain, pakai tarik menarik, magnet. Ini dua aliran nih. Saya mau tanya, jatuhnya batu dari atas ke bawah karena bumi menarik atau karena berat? Itu udah dua aliran tuh dalam ilmu eksak. Saya ulang lagi, batu jatuh dari atas ke bawah karena dia punya ukuran berat atau karena daya tarik bumi? Itu aliran siapa? Orang barat tuh, filsafat itu. Katanya antum mengharamkan filsafat. Gimana ayo? Makan tuh filsafat. Dan lucunya banyak kawan-kawan saya kedokteran kok terjebak mengharamkan filsafat. Padahal kedokteran itu adalah bagian dari ilmu filsafat terapan. Cara buat obat itu kalau nggak pakai ilmu filsafat nggak jadi. Senyawa ini kamu ini, maka itu hukum filsafat, itu namanya logika. Ada rumus-rumus yang disebut hukum konstan. Itu adalah kaedah falsafah tapi terapan.
Dulu ilmu terapan itu dianggap ilmu hina. Oleh karenanya Jelinus, orang yang jenius, ahli kedokteran, tidak lebih terkenal daripada Aristoteles. Pusing lah antum ya dengan nama-nama tadi. Ini gimana nih? Kata si Sufi, nih saya lempar nih batu, gak turun-turun pak batunya. Dilempar batu gak turun-turun, nyangkut di atas. Dilihat, oh iya gak turun. Tapi Ibnu Sina orangnya, dia pendiriannya di sini. Apa kata dia? Secara hukum alam batu mesti jatuh ke bumi, tapi karena engkau mempunyai kekuatan yang dititipkan Allah kepada dirimu, engkau bisa menahannya. Wah, disitulah saya mulai jatuh cinta kepada Ibnu Sina dan tidak lagi mengkafirkan dia, meskipun ada pandangan yang mesti dikoreksi. Orang terdahulu ini kan mereka menemukan satu pengetahuan yang mesti kita kembangkan sekarang. Bukan berarti yang dulu harus begitu, enggak. Mereka juga berbicara ilmu yang sebelum mereka enggak ada. Makanya saya sekarang dengan kawan-kawan beberapa mengajak, ayo, ini definisi di kitab belum selesai, ya kita selesain. Ini kaidah di kitab sudah banyak yang berubah faktanya, mari kita tambahkan kaidah-kaidah baru. Karena kaidah-kaidah yang kita baca di kitab-kitab lama itu cocoknya adalah untuk masa sebelum ada internet. Ya, itu yang kita ajak kawan-kawan ya. Secara akal, maka nanti dibagi lagi, ada wajib akli, ada mustahil akli. Mungkinkah alam ini ada tanpa pencipta? Akal bilang apa? Ini tab, ini mic ada dengan sendirinya, bisa nggak? Mungkin nggak? Maka teori-teori evolusi sulit diterima, ya, sulit diterima. Kausalitas, makanya saya sering nanya dulu, masih ingat nggak? Ayam dari telur atau telur dari ayam, masih ingat? Tuh pada pusing kan? Ada yang bilang ayam dari telur, siapa? Angkat tangan. Ayam pak, angkat tangan. Ayam dari telur atau telur dari ayam? Tuh diulang lagi kan? Jadi yang benar gimana? Saya punya ayam waktu di kampung. Saya lihat ayam keluar dari telur, tapi telur keluar dari ayam. Pusing gak? Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur, yang menciptakan ayam dan telur. Itu akal ngomongnya begitu. Bukan ayam yang menciptakan telur, bukan telur yang menciptakan ayam. Nah itu ada lagi namanya dalam ilmu mantik, daur namanya. Muter-muter, kan ada orang suka muter-muter, ayam dari telur, telur dari ayam, gitu aja terus. Orang kalau sudah paham bab akli, maka dia akan kuat berfikirnya. Bagaimana dengan hukum nakli, dalil teks? Itu bagi orang yang sudah paham akli, maka gampang mencerna dalil teks, dalil nakli. Jangan langsung dicokokin teks, nanti pokoknya begitu jadinya. Nggak ada berfikirnya. Pokoknya di Quran begini, haram. Ya enggak, itu enggak mikir. Allah nyuruhnya mikir. Ya. Jadi wujudnya Allah itu disebut wujud wajibul wujud, ya. Selain Allah disebut dengan alam dalam ilmu akidah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu beda lagi istilahnya. Ya. Kalau dalam ilmu tasawuf kullu ma siwallah batil, selain Allah batil. Tapi dalam ilmu kalam, ilmu akidah, selain Allah disebut alam. Alam dicipta. Tapi ingat, ini kaedah dibuat oleh akal. Dan setiap kaedah yang dibuat akal mesti ada pengecualiannya. Likulli qaidatin musnasnayat. Setiap kaedah mesti ada tasnayat, pengecualiannya.
Ketika kita mengatakan bahwa alam ini ada, alam ini apa? Segala sesuatu selain Allah. Oke. Nah, turunan alam boleh dihapus, Cup. Ini bagian terakhir yang mau saya jelaskan. Alam itu dapat lagi dibagi. Pertama namanya jisim, benda. Tapi bukan benda dalam bahasa Indonesia. Bukan jisim dalam bahasa Indonesia. Alam itu mungkin. Nah, bagian dari mungkin. Ini istilahnya, Pak. Saya susah membahasakannya. Tapi saya terjemahin ya. Jisim itu benda. Arad itu sifat atau kondisi. Ini terjemahan paksaan ya. Sampai hari ini belum ketemu terjemahan yang pas. Jisim, benda, sifat, kondisi. Contoh, ini apa namanya? Whiteboard. Oke, papan tulis putih, itu aja deh, itu bahasa Inggris, Pak. Papan tulis, bener nggak? Ini papan tulis, warnanya apa? Oke, apakah putih itu papan tulis? Ini putih nggak? Tapi bukan papan tulis. Muka saya putih nggak, Pak? Untuk Bapak putih lah ya. Ini putih, apa lagi? Itu cat putih nggak? Oke. Sifat atau kondisi salah satunya warna. Di warna disebut dengan arad. Dia ada pada benda. Benda itu dibagi dalam ilmu akidah jadi dua, benda kasar, benda halus. Saya tambahkan yang ketiga, nuriyun, cahaya. Jadi di kitab cuma dua, Pak. Kasar, halus, cahaya. Ini ijtihad, bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi insya Allah ini benar. Kasar, halus, nuriyun, bersifat seperti cahaya. Kasar contoh, ini kasar apa halus? Kasar. Bertempat nggak? Halus, udara. Udara bertempat nggak? Nggak bertempat, Pak. Udara, salah satu sifat udara masuk seperti air. Dia masuk ke tempat yang kurang massa udaranya, seperti air. Karena udara itu ada kelembabannya, ada airnya, Pak. Lupa ya. Ini saya yang kuliah agama, Bapak kuliah umum, masa lupa? Udara itu adalah kelembabannya nggak? Ada. Terus cahaya, itu kelihatan cahaya? Cahaya butuh ruang. Ada ruang nggak yang ditempati? Ada ruang. Maka benda itu punya karakter. Apa karakternya? Termasuk ini, bertempat. Berarti alam bertempat gitu. Warna tempatnya di benda, benda bertempat di fisik tempat yang lain. Coba bayangkan ada whiteboard tapi bukan di satu tempat, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Bapak bisa mikir, berarti otaknya masalah tuh. Memikirkan suatu benda tidak pada satu tempat. Coba lihat, alam ujungnya ini itu maksud kajian kenapa dipisah jadi dua, ya? Kenapa ini dipisah? Karena Allah bukan alam, maka Allah
mustahil bertempat. Kalau faham ini baru beres baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras, bukan menempatinya. Cukup katakan bersemayam, selesai. Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir. Enggak usah dibayangkan bertempat, berpindah-pindah, enggak. Apalagi bertempat, berpindah-pindah, berubah-ubah, enggak, ya. Ngebul enggak? Tapi bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ini baru belajar ilmu aqidatul awam. Begini cara belajar saya dulu kepada guru-guru saya. Sudah mulai paham? Dikit-dikit aja dulu ya. Di sini cukup? Cukup ya? Jadi kalau disebut dalam surat Asy-Syura, surat musyawarah, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengannya satupun, yaitu alam. Tiadalah alam serupa dengannya. Alam bertempat, dia tidak bertempat. Alam berbentuk, Allah tidak berbentuk. Alam berubah-ubah, Allah tidak berubah-ubah. Alam ada awalnya, Allah tidak berawal. Alam ada akhirnya, Allah tidak berakhir. Baru pas maknanya huwal awwalu wal akhiru. Dia maha awal, bukan berarti ada awalnya, justru tidak berawal. Wal akhiru, dia tidak berakhir. Gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Cukup? Mau nanya? Ya? Mau nanya? Oke. Silakan. Benar bisa dipahami? Kalau enggak kita ganti metodenya. Bisa ya? Ya, silakan. Langsung aja. Indonesia aja, karena ini orang Indonesia. Ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kalau bisa perkenalkan dulu ini saya memang di pribadi saya untuk belajar di sisi pengenal itu ada satu problem dengan orang saya. Saya katanya kenapa beliau tidak ini Ya. kenapa dia tidak cukup, kenapa tidak maksud saya itu Menolak. Ya. Betul. Itu dari Mas. Terus ada jawabannya nggak? Oke, baik. Terus kemarin itu saya dari ilmu ini masih banyak itu ya. Nanti dia masih yang rusak ini. Mungkin secara permata kita bisa yang muslim beramal amalan karena bisa memperbaiki. Oke, baik. Ya. Antum nanya kayak beliau juga nggak? Kenapa saya ngisi di Kemenang? Udah tahu kan? Ya. Saya diundang sebelum masalah Gus Menak itu. Oke. Itu pertama. Kalau janji mesti ditepati. Saya mau nanya, mereka muslim nggak? Oke, mereka muslim. Kalau saya bikin janji dengan mereka, saya wajib nggak menepati? Jangan dibayangkan honornya, Pak. Honornya kecil. Jangan tanya honor, antum susun mana? Dosa tuh. Ya. Saya diperintah oleh salah satu guru saya. Dulu kan saya nggak mau masuk ke wilayah itu sama sekali. Kalau tidak ada di antara kita yang berdakwah di kalangan umara,
maka nanti ada kelompok ekstrim yang akan masuk. Kamu harus masuk. Maka saya katakan, labbaik ya syekhi, baik Tuan Guru, saya terima mandatnya. Maka mulailah, habis itu besoknya itu ada orang dari Kemenak undang saya, dan saya terima. Kemudian terjadilah kasus video itu yang dipotong itu, dan saya berjanji kepada teman-teman, saya akan sampaikan keluhan antum. Dan saya sampaikan, coba kalau saya nggak diundang, siapa yang mau nyampein? Saya sampaikan. Dan ternyata orangnya humble, dan saya bilang, Gus, minta maaf saja, meskipun maksud antum bukan itu, minta maaf saja. Tapi ternyata kayaknya beberapa timnya tidak berkenan, cukup buat klarifikasi lewat tulisan. Saya bilang, mesti video, karena orang sekarang malas baca. Buatlah video, antum minta maaf. Ya, nggak tahu kan, kita nggak boleh maksa orang, kita cuma boleh menasihati. Ya. Dan seandainya pun dia benar-benar maksud begitu, itu kan merugikan dia. Dan dia ngomong begitu, saya nggak mungkin lah, kata dia nih. Jadi saya minta klarifikasi, benar gak ente maksud begitu? Aduh Buya, katanya, saya ini kan orang Nahdiyin, yang paling berisik pakai toa kan orang NU. Benar gak? Bukan orang Muhammadiyah, bukan orang Salafi, bukan Ikhwani. Yang paling berisik itu NU, karena orang NU ini suka beragama tuh rame, asik. Benar gak? Kayaknya rame gitu, seru gitu, hidup negeri itu kayak rame. Justru kalau saya konsisten dengan ini, bahwa maksud saya adalah syiar-syiar ini, saya yang rugi, kan saya orang NU katanya. Ya terserahlah, walau alam. Yang penting kalam-kalam nasihat saya sampaikan. Kalam nasihat saya sampaikan. Dan nyampe nasihat kasar-kasar atau lembut kalau kita nasihatin orang? Atau ngomong lewat YouTube, woi orang kafir, menak kafir, gitu nggak ngomongnya? Itu bukan ngasih nasihat, itu namanya caci maki. Kalau ngasih nasihat, jangankan kepada menak. Sayyidina Musa diperintah untuk ngomong kepada Fir'aun, ngomong baik-baik. Benar nggak? Padahal Fir'aun sudah ngaku jadi Tuhan. Inilah perbedaan manhaj yang diajarkan guru-guru kami dengan ya yang mereka itu, kawan-kawan saya. Semenjak saat itulah mulai muncul tuh kajian ruh dipermasalahkan. Baru tadi nggak ada masalahnya, nggak ada yang mempermasalahkan. Ya nggak masalah sih, memang ini sudah hak dan kewajiban saya, dan memang sudah hak saya dapat ujian ini. Jadi nggak ada masalah, dan saya nggak menyesal sama sekali, ya. Dan kita akan teruskan. Ini negeri, Bapak, saya mau kasih tahu antum, kalau tidak masuk ke dakwah ke semua lini, maka nanti akan ada pengkhianat di kalangan aparatur negara yang akan menghancurkan negeri ini. Antum nggak bisa lagi pengajian begini, di mana-mana dibom, mau? Ya, sekarang Ahlus Sunnah lagi kacau nih, ya. Ahlus Sunnah bantah Ahlus Sunnah, bahkan saya diragukan Ahlus Sunnahnya loh mereka. Saya ngomong bab tasawuf, itu beda dengan bab ilmu akidah, dua hal yang berbeda. Mereka campur-campur adukan, ya. Jadi nggak usah khawatir, Bang, ya. Udah yakin saya tidak bertambah dengan melihat ada keramat, dan juga tidak berkurang ketika ada ujian-ujian. Seperti yang dikalamkan Sayyidina Ali, jika aku melihat keajaiban, yakinku tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Begitulah yakin, nggak boleh naik, nggak boleh turun. Wabil akhirati hum yuqinun, ya. Dan saya cuma seorang muallim, guru itu nggak boleh beda-bedain murid. Mau muridnya aparat, jamaah biasa, wong cilik, pengusaha, saya nggak boleh bedain. Dan antum coba lihat, saya pernah ikut kampanye nggak? Pernah ikut kampanye nggak? Teman-teman saya yang ikut kampanye, mengkampanyekan gubernur kah, wali kota kah, dan saya tidak masalahkan. Kenapa itu nggak diprotes? Saya cuma dakwah doang, kok diprotes? Saya harusnya protes yang ono, jangan protes di sini, gitu ya. Jadi husnuzon aja, ya. Oke, ada lagi, satu lagi, satulah belakangnya.
Satu belakang, udah 7:30. Habis ini kita ke Nabawi. Ya, udah nunggu di sono. Ya. Nanti antum kalau nanya di sono, ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menanyakan yang pertama, daripada konsep Made Pasari yang selalu bersifat puasa dia tengah-tengah adalah konsep asal. Mohon beliau gambarkan konsep tersebut dengan ibarat yang mudah dipahami bagi para kalangan sebesar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 12 SKS nih. Tapi saya kasih yang clue yang mudah ya, insya Allah ya. Coba angkat tangannya, semua. Itu antum yang angkat, Pak Allah yang angkat? Hah? Siapa yang angkat? Sadar nggak ngangkat tangan tadi? Kesadaran itu disebut kasab. Kasab itu artinya usaha. Inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Paham? Gampang ya? Jadi Nabi Khidir ketika bunuh anak kecil itu nggak pakai kasab dia. Dia bukan lagi dia gitu, tapi dia, nah, kan pusing tuh. Hanya ilmu tasawuf yang bisa menjelaskan, ilmu ini nggak bisa. Maka ilmu kalam ada batasnya. Oke? Mudah dipahami? Coba antum ngelirik seorang cewek yang buka aurat, matanya ngelirik atau matanya ditarik oleh orang itu, siapa yang salah? Mata kita yang melirik. Kita melirik dia, itu disebut kasab. Itu yang kita tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Oke? Sudah paham? Nah, ini versi gampangnya. Kalau versi sulitnya nanti ada namanya Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ikhtiar, ada Qudrah, ada Irada, ada Kun, ada Fayaqudwa, macam-macam. Ya, pecah tar kepalanya. Pelan-pelan Pak ya, karena ilmu ini mesti saya suapin pelan-pelan. Karena ilmu ini dulu adalah santapan santri di pesantren, santapan mahasiswa di kampus. Sekarang saya turunin karena saya anggap masjid ini pesantren terbuka. Jadi kalau antum disebut saya santri siapa? Santri terbuka, bukan santri kilat. Oke, cukup. Mungkin yang masih ada waktu silakan ikut ke Masjid An-Nabawi.